Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya RTS Alifiana Ziva, NIM C1B019169 dari R001 Perpajakan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menerangkan tentang SKP dan STP. Yang pertama yaitu Surat Ketetapan Pajak atau SKP. Ada 4 surat ketetapan pajak. Yang pertama yaitu SKPKB, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar. Surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak terhutang, kredit pajak, kekurangan pembayaran pokok pajak, dan sanksi administrasi yang masih harus dibayar. Alasan diterbitkannya yaitu yang pertama, hasil pemeriksaan atau keterangan lain, ternyata jumlah pajak tidak atau kurang bayar. Yang kedua, SPT tidak disampaikan dalam waktunya. Yang ketiga, kewajiban pembukuan tidak terpenuhi sehingga tidak diketahui pajak terhutang. Fungsi SKPKB yang pertama yaitu koreksi atas jumlah pajak terhutang menurut SPT. Kedua, sarana untuk mengenakan sanksi. Yang ketiga yaitu alat untuk menagih pajak. Sanksi administrasi yang dikenakan yaitu SKPKB karena tidak atau kurang bayar dari hasil pemeriksaan bunga 2% sebulan maksimum 24 bulan terhitung berakhirnya masa pajak sampai terbit SKPKB. Yang kedua, SKPKB keluar karena SPT tidak disampaikan denda 50% dari PPh yang tidak atau kurang bayar. Yang ketiga, SKPKB keluar karena tidak ada pembukuan, denda 100% dari PPN dan PPNBM yang tidak atau kurang bayar. Batas waktu terbitnya adalah dalam jangka waktu 10 tahun setelah saat terhutang pajak. Yang kedua yaitu SKPKBT atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan. Surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah tambahan pajak yang telah ditetapkan. Alasan diterbitkannya SKPKBT yaitu berdasarkan data baru dan apa yang belum terungkap yang menyebabkan tambahan pajak terhitung dalam SKPKB. Dan ditemukan lagi data yang belum terungkap dari penerbitan SKPKBT, jadi SKPBT dapat terbit lebih dari 1 kali. Fungsi SKPKBT yang pertama yaitu koreksi atas jumlah terhutang menurut SPT, yang kedua sarana untuk mengenakan sanksi, dan yang terakhir yaitu alat untuk menagih pajak. Adapun sanksi yang dikenakan yaitu kepada wajib pajak atas terbitnya SKPKBT tersebut adalah jumlah pajak terhutang dalam SKPKBT tersebut ditambah 100% dari jumlah kekurangan. Yang ketiga yaitu SKPLB atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar. Surat keputusan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak terhutang atau tidak seharusnya terhutang. SKPLB diterbitkan apabila berdasarkan pemeriksaan Dirjen Pajak, bila jumlah kredit atau jumlah pajak yang telah dibayar lebih besar dari jumlah pajak terhutang. Fungsi SKPLB adalah sebagai alat atau sarana untuk mengembalikan kelebihan pembayaran pajak. Yang terakhir yaitu SKPN atau Surat Ketetapan Pajak Nihil. Surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau tidak ada pajak terhutang. SKPN ini diterbitkan apabila berdasarkan pemeriksaan Dirjen Pajak, jumlah kredit pajak yang dibayar sama dengan jumlah pajak terhutang. Di sini ada contoh soal, yaitu wajib pajak menggunakan tahun takwim sama dengan tahun pajak, di mana pada tahun 2015 wajib pajak menyetor PPh sebesar Rp4 juta disetor tanggal 30 Maret 2016. Pada tanggal 2 Agustus 2016 terbit SKPKB yang menunjukkan pajak kurang bayar sebesar Rp1 juta. Hitung pajak yang masih harus dibayar. Ini perhitungannya yaitu pajak yang harus dibayar sama dengan pokok pajak kurang bayar tambah 2% kali PKB kali jumlah bulan maksimal 24 bulan. Sama dengan 1 juta tambah 2% kali 1 juta kali 5, yang hasilnya yaitu Rp1.100.000. Jumlah bulan dihitung mulai dari April 2016 sampai dengan Agustus 2016. Materi yang kedua yaitu Surat Tagihan Pajak atau STP. STP adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda. Alasan diterbitkannya STP yaitu pajak penghasilan tahun berjalan tidak atau kurang bayar. Dari penelitian SPT terdapat kekurangan karena salah tulis atau salah hitung. Yang ketiga, wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda atau bunga. Yang keempat, pengusaha yang dikenakan pajak tetapi tidak melapor untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Dan yang terakhir yaitu PKP tidak membuat atau mengisi lengkap faktur pajaknya. Ada 3 fungsi SPT. Yang pertama yaitu sebagai koreksi atas jumlah pajak yang terhutang pada SPT wajib pajak. Yang kedua sebagai sarana mengenakan sanksi administrasi berupa bunga atau denda. Dan yang terakhir yaitu alat untuk menagih pajak.
administrasi STP yaitu: yang pertama, jumlah kekurangan pajak terhutang dalam STP ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan, maksimal 24 bulan, dihitung sejak saat terhutang pajak. Yang kedua, terhadap PKP dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% dari dasar pengenaan pajak. Yang ketiga, STP diterbitkan terhadap wajib pajak yang dikenakan sanksi administrasi berupa denda atau bunga, maka tidak lagi dikenakan sanksi karena tidak ada bunga berbunga. Dan yang terakhir yaitu STP mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan SKP, sehingga dalam hal penagihannya dapat juga dilakukan dengan surat taksa. Itulah materi yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.